energi lebih ke arah gini, setiap ada yang datang, ada yang buang, ada yang datang buang. Nah, ini jadi perlintasan energi antara positif dan negatif pasti ada. Tapi sekarang pure murni hanya energi doa dan doa. Almarhum itu seorang spiritual yang sangat best. Dan beliau di mata Bunda adalah orang yang menguasai ilmu, bukan dikuasain ilmu. Karena beliau juga bisa hijrah itu, dan taubatnya betul-betul taubat nasuha. Orang yang mengendalikan ilmu, maka dia bisa mengclear and clearkan begitu dia memang benar-benar mau bertobat secara hati, jiwa, dan ruh. Kita lihat juga bangunan ini pun ikut hijrah energinya. Bunda sahabat sesama spiritual ya, teman-teman apa pakar Bunda kebetulan Bunda dari metafisika gitu. Yang memang tidak mungkin tidak sama ya menggunakan klinik, tidak, karena memang lebih menggunakan power brain, kemampuan otak gitu. Yang deteksi itu lebih kepada otak kiri, kanan, tengah, otak besar dan otak kecil. Gitu. Pernah belajar bersama atau gimana Bun? Atau pernah berkegiatan bersama gitu? Kegiatan bersama iya. Untuk belajar kebetulan almarhum suami Bunda yang kedua itu adalah sahabat beliau. Gitu. Jadi Bunda dikenalkan itu, dan Bunda datang kemari setelah almarhum suami meninggal, karena beliau bilang coba kamu kunjungi Agung Yulianto gitu. Siapa itu? Ki Joko Bodo. Nah, baru Bunda sowan ke sini. Dulu katanya pernah tinggal di sini. Ya, Bunda pernah tinggal di sini selama 6 bulan ya. 6 bulan. Saat itu status Bunda masih sebagai istri, sebagai istri Datuk ya. Dan jadi bolak-balik Jakarta Kuala Lumpur, setiap kali di Jakarta di sini. Gitu. Kita terpisah sama Datuk karena Covid kemarin, jadi Bunda belum sempat balik lagi ke Malaysia gitu. Baik, Bun, sempat ngobrolin tidak selama 6 bulan tinggal di sini tentang bangunan Ki Joko Bodo ini kan cukup langka ya, maksudnya ini bangunan rumah tinggal tapi modelannya model candi. Gitu. Jadi gini, Bunda sering ngobrol tentang bangunan ini. Kenapa sih Ki harus ada ini? Kenapa sih harus ada pohon ini gitu? Kenapa ini gitu? Nah, disitulah dapat penjelasannya. Inilah tentang cerita hidup saya, ada relief ini segala macam. Dan di atas itu ada kolam, yang mana kolam renang atau kolam kumkum namanya, berendam. Itu di depannya ada candi, itu untuk keseimbangan. Gitu. Kalau secara energi Bunda dari metafisika, memang itu ada gravitasi bumi yang luar biasa. Gitu, supaya bangunan ini lebih bagus gitu. Seimbang energinya antara kiri dan kanan, yang dan yin-nya itu seimbang. Gitu, karena ini jalannya agak turun ke bawah, sedangkan ini kan dia agak naik justru ke atas. Jadi ini di tengah-tengah, kalau kita perhatikan ini adalah di tengah ya, ini sebelah kanan dia menurun, sebelah kiri pun dia turun. Tapi di sini ada atas lagi, ada kolam dan candi. Itulah keseimbangan energi dari seluruh bangunan ini. Gitu. Di bawahnya ada lorong bawah tanah. Itu juga untuk keseimbangan dari pintu depan ini ke belakang sampai ke lorong bawah gitu. Tapi Bunda sebagai pakar metafisika juga nih paham tidak mungkin bangunan ini dibikin hoki tidak, atau maknanya ada makna tersendiri yang mungkin tersirat dari almarhum untuk membuat bangunan ini adalah gambaran dari almarhum dan jati diri almarhum. Inilah saya pencinta seni gitu, karena beliau memang seorang sarjana ya. Dia juga arsiteknya pun beliau sendiri, semua beliau sendiri, dari semua bangunannya pun ini asli batunya dari Merapi dan Bali, tukangnya juga gitu. Dia betul-betul pencinta seni yang luar biasa. Kita jangan melihat dia sebagai seorang spiritualnya aja, tapi kita lihat sebagai seorang seniman yang luar biasa. Dia wujudkan semuanya, jiwanya, hatinya, semua. Ini loh bangunan, ini loh diriku gitu. Aku tuh begini kan, kalau Aki suka ngomongnya aku. Dan Bunda paham Feng Shui juga ya? Iya, kebetulan memang beberapa tahun yang lalu terjun di
pernafasan gitu, dari segi pernapasan, dan memang ada bawaan baby ya. Bawaan baby. Jadi DNA, kemungkinan DNA dari keluarga besar Bunda juga memang seperti itu. Berarti Gitu. paham ya feng shui-nya gimana di sini. Oke. Nah, kalau makna bangunan yang 33 meter itu sendiri Bunda melihat Ini kan ada power di atas sini. iya, pernah ke sana Energinya. waktu itu ya? Sudah, Bunda sudah sampai ke lantai ke 33. Ini kan 33 meter ke atas. Sama almarhum. Almarhum waktu itu masih sehat banget gitu. Jadi naik ke atas. Waktu itu tahun 98 yang terakhir Ki Pranalewu pernah mengadakan acara di sini besar-besaran gitu kan. Tahun 2017 Bunda diundang, tapi memang kondisinya masih di Kuala Lumpur. Balik dari Kuala Lumpur baru Bunda ke sini, dan semua cerita banyak Aki menjelaskan detail satu-satu gitu. Karena memang arsiteknya dia. Dan semuanya dia kerjakan sendiri. Inilah imajinasi seorang almarhum Ki Joko Bodo yang luar biasa. Apa artinya, Bun? Gedung yang 33 meter, bangunan yang 33 meter itu artinya? 33 meter. Apa artinya gedung? Kenapa? Kalau untuk arti gitu, kita pernah lihat apa kekuatan energi dia sendiri itu ada di 33 gitu. Almarhum luar biasa, jadi dia Energinya 33 apa gimana? ya, kekuatan energinya 33 berarti kali 3 99 Asmaul Husna. Yang sebenarnya mereka tidak sadarin itu loh. Jadi Aki nggak pernah cerita tentang di situ ada kekuatan Asmaul Husna. Makanya menjelang akhir hayatnya beliau menjadikan tempat ini adalah rumah zikir dari NU sendiri. Dengan sendirinya energi itu terpanggil sendiri. Dari awal kan memang tidak ada yang gitu. Kenapa sih harus 33 meter? Karena 33 meter. Kenapa? 33 meter dengan 3 sisi. 1, 2, 3. Oke? Dan kali 3 berarti 3 kali 3 Asmaul Husna. Makanya beliau di akhir hayatnya itu betul-betul yang tawadu, yang taubatan nasuha, yang istiqomah banget. Perginya pun dengan senyum yang luar biasa. Merasakan tidak perbedaan antara ada aura mistis tidak ketika Bunda dulu ke sini dan setelah almarhum hijrah, ada yang berbeda tidak? Ada. Nuansanya? Ada. Jelas ada gitu. Perbedaannya kalau dulu satu banyak energi dari orang lain yang berobat, yang segala macam itu ada. Tapi setelah beliau betul-betul batan nasuha, perlahan-perlahan energi dari semua pasien-pasien itu sudah clear secara perlahan selama 6 bulan di sini. Betul-betul, dan Bunda merasakan ini wow, amazing gitu. Dari yang dulu awal kemari yang memang serasa ada beberapa energi dari pengobatan sebenarnya. Kalau Bunda lebih mengatakan itu energi pengobatan. Entah itu orang menamakannya gaib lah, inilah, kalau buat Bunda tidak. Itu energi negatif tidak juga? Energi lebih ke arah gini, setiap ada yang datang, ada yang buang, ada yang datang buang. Nah, ini jadi perlintasan energi antara positif dan negatif pasti ada. Tapi sekarang pure murni hanya energi doa dan doa. Gitu. Jadi tidak ada lagi energi pertukaran energi negatif dan positif, sudah tidak ada. Yang ada adalah energi doa yang Bunda lihat. Sampai terakhir kemarin berapa hari yang lalu sebelum beliau almarhum, Bunda sempat juga ke sini. Kalau melihat sudut yang di sana pun banyak batu yang dibungkus akar. Pernah cerita tidak almarhum waktu itu pas Bunda menginap di sini? Pernah. Waktu Bunda tinggal di sini kan Bunda tanya, Ki, kenapa ini seperti ini gitu. Batunya seperti ini, bisa seperti ini gitu. Ini loh Bun, saya memang punya impian gitu. Imajinasi beliau tuh gimana sih caranya supaya ini bisa hidup. Ternyata semua inilah ilmu usul tauhid gitu. Jadi bahwa tumbuhan semua tuh bisa hidup berdasarkan keinginan kita. Dengan cara kita mencintai tanaman itu. Kita dekat dengan energi mereka, maka mereka akan mengikutinya. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Inilah kesempurnaan daripada mindsetnya Aki yang luar biasa. Bukan hanya sebagai seorang spiritual.
tapi sebagai seorang arsitek, sebagai seorang imagination yang luar biasa. Dia bisa menuangkan imajinasinya dalam bentuk nyata, bukan khayalan. Ini loh bentuk nyatanya dengan pintu seperti ini, dengan semua gerbang di atas, mukanya almarhum semua kan, dari ujung sampai ke ujung almarhum. Itu best, amazing buat